Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara Virgo. Juga untuk kesehatan bisa cocok ya. Selain itu ini juga bisa untuk karir kalau kebetulan jatuhnya ke karir. Tetap bisa jatuhnya ke karir walaupun ini asmara. Ya, saya hanya mencoba membagi dua kategori bacaan saya ke asmara dan karir ya. Kalau bisa sih ditonton aja dua-duanya. Oke, bacaan ini untuk akhir bulan Desember 2024. Kira-kira bagaimana asmara kamu nih? Ini cocok untuk yang udah berpasangan, berumah tangga, ataupun yang masih jomblo ya. Tergantung pesan yang disampaikan di dalam. Diambil pesan yang sesuai, abaikan bila tidak sesuai. Jangan dipaksakan kalau nggak sesuai ya, karena ini general, bisa vice versa. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik pasangan kamu, atau seseorang yang dealing sama kamu. Dan kalaupun ada pesan-pesan yang menurut kamu sensitif, tidak berkenan dengan suasana hati kamu, diabaikan aja ya, diambil sisi positifnya aja. Anggap ini reading for fun. Ada Strain, ada The Hermit, Ten of Swords, dan juga The World. Untuk beberapa di antara kamu, sepertinya dealing dengan ego ini, masalah ego. Antara kamu dengan pasangan. Sedang mempertahankan ego. Siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang paling kuat, siapa yang harus tunduk. Ibarat gitu ya kan. Aku kan laki-laki, jadi kamu harus nurut sebagai perempuan. Kan aku yang membiayai segala kebutuhan, jadi kamu yang harus nurut sama aku. Selama ini aku yang banyak berkorban. Untuk sekarang ini kamu harus berusaha sendiri. Kamu yang salah, kamu yang salah. Ada Three of Cups untuk the bottomnya. Di sini juga ada Two of Swords. Oh my god. Ini tutu semua ini ya kan. Kebimbangan, bingung. Ada merana. Ya. Kesepian, sedih, merasa nggak ada solusi, tertekan. Ya, ada yang ngerasa kesepian nih. Seperti tersesat di suatu ruangan atau di jalan. Padahal sebenarnya ada kuncinya, dia tahu jalan pulang gitu. Jalan satu-satunya adalah ya, dia ngomong, sharing aja sama orang. Kadang kan kita nggak harus mendapatkan solusi ya dari masalah yang kita hadapi, tapi sharing, didengerin aja itu udah buat kita tuh ngerasa lega. Ini bisa jadi kamu atau pasangan kamu, atau ini bisa jadi adalah saran, pesan untuk kamu. Kalau kamu ngerasa kamu penat, kamu kesepian, atau kamu ngerasa rasanya nggak tahu harus melakukan apa gitu, seperti tersesat, mungkin kamu perlu mencari tempat nih untuk curhat ya, supaya agak lega sedikit. Oke, ada The Hermit. Untuk The Hermit, beberapa di antara kamu bakalan merenung, banyak merenung nih. Ya, banyak menyendiri kayaknya untuk sekarang ini. Ya, mencari pencerahan. Dan mungkin di sini kamu akan melihat keadaan kamu dengan pasangan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu udah berpisah. Apa yang menyebabkan perpisahan kamu dengan pasangan? Masalah-masalah yang timbul itu karena apa? Siapa yang memulai? Kenapa bisa terjadi? Mungkin kamu juga di sini akan mengevaluasi diri kamu sendiri juga ya. Apa perkataan ataupun tindakan yang menimbulkan adanya perpisahan di hubungan kamu dengan pasangan. Karena di sini ada Ten of Swords, seperti ada perpisahan. Ya. Di sini ada The World. Ada kondisi yang memisahkan. Bisa jadi posisi kamu dengan pasangan ini udah nggak satu atap lagi. Untuk kamu yang berumah tangga, ada yang nggak satu atap lagi, udah beda tempat, udah beda rumah, beda ranjang, atau beda negara, malah LDR-an ada ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang pengen
ngunjungin pasangan kamu. Perpisahan ini udah terlalu lama. Aku nggak sanggup, aku pengen terbang rasanya ke sana gitu ya kan. Pengen rasanya bisa bersama. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan langsung, itu lebih puas rasanya. Oke, beberapa di antara kamu ada mungkin yang takut ya, ini sebagai simbol rasa khawatir atau rasa kecemasan kamu adanya perpisahan antara kamu dengan pasangan. Ya, sepertinya kalau kamu takut ya, kalau ada kekhawatiran nggak mau pisah dengan pasangan, ya ini ego ini tadi kudu harus diturunin dia. Nah, ada lem kan, simbol lem di sini. Dan ini gambaran lion dan juga manusia. Artinya dia harus bisa ngekontrol egonya. Dia harus bisa mengendalikan egonya supaya balance. Lem yang ada di sini, mohon maaf ini ada lalat di sini. Sorry. Lem yang di sini ini dia nggak ngerasa terancam. Ya, bahkan anjing sekalipun ya, sorry, hewan maksud saya hewan anak bulu, kucing ya contohnya ya, kucing anak bulu, gugu akan ngerasa takut dekat sama kita kalau kita itu berubah jadi beringas, kita marah, gitu ya. Mereka akan takut. Secara insting akan menghindar, menjauh gitu. Nah, begitu juga di dalam suatu hubungan. Kalau kita pengen ikatan kita dengan pasangan itu langgeng, ego ini tadi harus bisa di taming ya, dijinakkan. Oke. Saya klarifikasikan untuk stringnya. Kira-kira string ini apa ya? Klarifikasinya. Oke, Eight of Wands dan juga Four of Wands. Ya, ada Eight of Wands, dan juga Knight of Swords, Four of Wands. Ada kesibukan. Sibuk nih. Sepertinya seperti ada force yang memaksa ada suatu aktivitas yang harus diselesaikan. Ini berhubungan dengan anniversary, perayaan. Bisa jadi ini perayaan Natal ya, karena ini kan dekat-dekat perayaan Natal sama Tahun Baru ya. Jadi ada beberapa, kalaupun ada masalah di sini dengan pasangan, bisa jadi nggak terlalu terasa dia bentuk emosionalnya karena disibukkan dengan berbagai aktivitas. Dan kamu juga sepertinya nggak mau masalah kamu dengan pasangan berlarut. Pengen cepat selesai dituntaskan. Karena kalau semakin larut, nanti semakin jauh, semakin gak ada rasa lagi ya kan. Oke. Untuk The Hermit, ada The Hangman. Wow. The Hangman. To Virgo. Oke, Virgo. Ya, ada The Hangman, ada Ace of Cups dan juga Six of Cups. Ada sesuatu yang tertunda. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin enggak kamu suka. Baik itu dari diri kamu ataupun dari pasangan kamu. Mungkin bermalas-malasan, kebiasaan nggak mau sikat gigi, malas mandi gitu ya, atau suka merokok, berjudi, ya ada kebiasaan-kebiasaan dari pasangan kamu nggak suka gitu, dan kamu nggak pengen dia seperti itu. Ya kalau dia bisa melepaskan nyetuk kebiasaannya yang nggak aku suka itu, ya mungkin aku akan semakin bersemangat. Ya. Beberapa di antara kamu juga di sini mungkin sedang berpikir bagaimana nih bisa
mendapatkan hati pasangan kamu kembali. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini bisa untuk udah berpasangan sama yang belum ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang lagi dekat dengan seseorang yang baru dan dibutuhkan keberanian di sini untuk menyatakan cinta. Dibutuhkan keberanian untuk kembali menyatakan cinta terhadap pasangan, mengakui kesalahan kalau kamu ada salah gitu ya, butuh keberanian ya kan. Harus menundukkan ego tadi sedikit. Sepertinya ya memang ya, setelah dipikir-pikir, oh iya ya, aku memang ini agak-agak egois ya, tapi mau minta maaf gitu, seperti konfrontasi dengan ego diri sendiri itu butuh kekuatan dan butuh keberanian gitu. Oke, untuk Ten of Swords-nya ada Six of Wands. Untuk Virgo ya, Six of Wands dan juga Nine of Wands, Ace of Swords. Iya. Kalau untuk kamu yang pengen kembali lagi dengan pasangan, kalau kamu memberanikan diri kamu ya, melunakkan sifat ego tadi, berani menyatakan perasaan, meminta untuk rujuk kembali, maka akan ada kedamaian hati. Ada Six of Wands. Akan ada kemerdekaan, akan ada kebahagiaan, pencerahan, clarity. Ya. Tapi di sini saya ngerasa di tengah-tengah ya, saya ngerasa kamu masih sedikit diselimuti dengan kebimbangan, keraguan. Walau di sini saya melihat kamu udah melihat nih, udah bisa menilai mana yang baik, mana enggak, mana apa yang menyebabkan hubungan kamu dengan pasangan kamu jadi retak. Kamu sudah tahu di sini. Kamu juga sudah tahu cara mengembalikan hubungan ini bagaimana. Kamu juga tahu kalau hubungan ini dikembalikan lagi, maka kamu akan ngerasa tenang, bahagia. Cuman pikiran-pikiran negatif ini tadi ada juga ya, yang membuat kamu kayak, aku maju apa enggak ya? Aku maju apa enggak ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tadi, keraguan tadi jadi menghambat kamu untuk melangkah keluar ya. Mohon maaf ya, tadi ada suara dari masjid. Kebetulan saya membaca ini pagi-pagi. Oke, untuk the word-nya, kira-kira apa pesan the word untuk Virgo? Ada the Empress, Page of Cups. Wow. Untuk the top-nya itu ada Page of Swords ya, ada stalking. Ya, kamu di stalkingin sama pasangan kamu. Atau bisa jadi kamu yang stalkingin. Ya. Kamu nge-stalkingin si dia lagi ngapain. Kamu mungkin penasaran ya, bagaimana keadaan dia. Apakah dia nanti masih mau kembali sama aku apa enggak. Apa karena dia udah ada yang lain makanya dia gak ada kabar, makanya dia ngeblok aku, makanya dia gak mau bicara sama aku. Ada the Empress, the Tower. Iya, seperti ada sesuatu di sini yang membuat kamu terkejut gitu. Bisa jadi udah terjadi sekarang ya. Dan itu terngiang-ngiang di pikiran kamu, masih nggak nyangka gitu. Oh iya, dia bisa gitu ya. Dia sanggup gitu ya gitu. Tiba-tiba misalnya dia ngeblok kamu, nggak ada kabar. Semua akses diblok dari media sosial, WhatsApp. Kan terkejut ya. Mau tahu kabar dia, mau stalkingin dia juga dari manapun kan nggak bisa ya. Kudu harus
tanya sama keluarganya kan gitu. Nah, kan aneh juga kalau misalnya kamu nanya kabar pasangan kamu lewat keluarganya. Keluarganya bisa jadi bertanya-tanya, ada apa hubungan kalian kan gitu. Nah, saya ngerasa beberapa di antara kamu yang tadinya berantem di sini ya, pada akhirnya akan ada inisiatif. Kalau dari bacaan ini, inisiatif dari kamunya untuk meminta maaf. Sepertinya kamu juga akan berkonfrontasi dengan ego kamu. Kayak kamu meminta maaf tapi seperti masih ada di sana bumbu-bumbu egonya. Seperti berat untuk mengatakan aku yang sepenuhnya salah, seperti ada alasan-alasan lain yang membuat kamu ngerasa pantas melakukan itu, dan bakalan ada suasana hati yang baru gitu. Dan bisa jadi ya, sesuatu hal yang membuat kamu di sini nggak sepenuhnya ikhlas dari hati, itu karena ada sesuatu yang ada di tower nih, ada seperti sesuatu yang tiba-tiba membuat kamu shock, gak nyangka dia seperti itu gitu. Seberat itu ya. Dia langsung ngeblok aku dari semua media sosial. Gak pernah dia sebelumnya seperti itu. Atau mungkin si dianya ngebentak kamu. Ya, dia melawan, dia ngebentak kamu, lalu kamu terkejut. Nggak nyangka dia bisa seperti itu gitu. Jadi walaupun balikan, tapi itu masih sedikit terngiang-ngiang nanti di pikiran kamu mengenai sikapnya itu. Ya, walaupun ya enggak akan terlalu banyak berpengaruh dengan perasaan cinta, tetap ada ya. Malah tumbuh lagi di sini hati yang baru dengan pasangan tadi. Untuk beberapa di antara kamu ada yang memulai hubungan dengan seseorang yang baru. Ya, tumbuh perasaan itu tadi. Setelah sudah selesai dengan hubungan yang lama, kamu ketemu dengan orang baru. Sepertinya ini pertemuannya ini bukan di lingkungan tempat tinggal kamu. Pertemuan ini bisa jadi ketika kamu pas jalan-jalan, pas kamu keluar kota, dan nggak nyangka-nyangka, ternyata dia ada rasa sama kamu. Ada beberapa di antara kamu, awalnya mungkin hanya kenalan-kenalan, sekedar temen gitu ya. Tapi ternyata si dianya ada perasaan sama kamu. Kamu terkejut. Wih, ternyata dia suka sama aku gitu. Oke, saya buka di sini untuk spiritual guidance-nya Virgo ya. Virgo. Oops, banyak banget. Untuk Virgo, close your eyes and connect, all power is always within you. Iya, ketika kamu di sini merenung, ada The Hermit ya. Tak kenapa ya, Virgo itu ada The Hermit di mana-mana. Di karir juga ada tadi ya. Ini juga memang ini betul-betul kamu butuhkan nih kayaknya di minggu ini ya. Evaluasi diri, menenangkan diri, mendiskoneksikan diri dengan orang-orang sekitar dulu untuk sementara waktu supaya bisa menjernihkan hati dan pikiran. Close your eyes and connect, all power is always within you. Coba dulu ketika kamu merenung, kalau bisa bermeditasi ya, meditasinya duduk di lantai langsung, gak usah beralaskan, biar terkoneksi langsung ke bumi. Energinya itu bakal terasa, apalagi kalau misalnya kita itu duduk langsung di atas tanah ya, itu bakalan akan tambah terasa energi-energi positif dari tanah atau dari atau di atas rumput ya, dikelilingi dengan pohon-pohon, itu akan lebih baik lagi. Jadi dengan melakukan hal semacam itu, kamu akan ngerasa
lebih power, mendapatkan energi positif dari meditasi, dari koneksi dengan alam tadi. Kamu akan ngerasa lebih fresh, lebih segar, dan bisa membantu kamu berpikir lebih jernih ya, lebih percaya diri. Mungkin kamu di sini membutuhkan rasa percaya diri untuk menyatakan cinta dengan seseorang, terhadap seseorang, atau kamu butuh kekuatan untuk ngetaming, menjinakkan ego tadi. Okay, open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Aku membuka hatiku dan membiarkan hal-hal yang baik mengalir di dalam hidupku. Lakukan afirmasi ini. Ya, kalau bisa ini kata-kata ini dihafal atau nggak harus sama persis pun dihafal ya. Bisa jadi kata-kata yang baik lah. Hal-hal yang positif, yang baik terjadi di hidupku. Itu afirmasi. Ya, makanya kita diajari ya, kalau ngomong itu yang baik-baik aja. Kadang kita ngerasa, ya kan candaan, ya, kata-kata candaan yang gak baik itu bakalan tetap dicerna oleh tubuh dan pikiran. Pikiran itu nggak bisa membedakan itu joke atau enggak, itu candaan apa enggak. Makanya kalau kita bercandanya itu juga jangan membuat candaan kayak yang ini ya, yang nggak baik candaannya, kata-kata yang pesimis. Misalnya, ya aku kan orang miskin, makanya kamu nggak mau sama aku. Nah, itu kan bercanda. Misalnya, ya aku canda gitu ya kan. Tapi kan kata-kata itu kalau dicerna oleh pikiran, dia nggak akan bisa membedakan itu candaan apa enggak. Pokoknya kamu udah mengatakan miskin di sana ya, itu menjadi afirmasi dan bakalan akan tersalurkan ke seluruh tubuh. Itu menjadi bentuk energi kamu dan itu yang menarik energi yang datang di dalam kehidupan kamu. Ya, makanya harus berhati-hati dengan perkataan kan gitu ya, karena perkataan adalah doa. Ya, makanya ketika kita mengafirmasikan sesuatu hal, kalimat di dalam pikiran, hati, afirmasikan kata-kata yang baik. Ya, aku membuka hati dan membiarkan hal-hal yang baik, yang menakjubkan mengalir di dalam kehidupanku. Nah, lakukan ini, afirmasi ini ketika kamu sedang bermeditasi atau kamu evaluasi diri. Tetap afirmasikan hal-hal yang positif di dalam diri kamu sendiri. Mungkin kamu ada kesalahan, tapi ya bukan berarti kamu jadi ngeblaming, ya aku yang salah, kenapa aku kok kurang ajar kali ya, jangan gitu ya kan. Ya memang aku salah, tapi aku bisa memperbaikinya dan akan memperbaikinya. Itu lebih bagus kayaknya gitu ya. Ya. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.